Ada yang udah nunggu sesi dari jam 9. Tadi Pak Bram udah standby di ruangan lo dari jam 9 katanya ya. Ini nggak ada yang infoin gitu ya. Nah, Bapak Ibu senang banget nih hari ini di retret kali ini tugas saya sedikit agak berkurang dikit. Biasanya jadi pemusik terus juga bawa renungan gitu ya. Tapi kali ini cuman bawa sesi sharing dan ditambah dapat anak magang lagi. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Sakti. Gimana Sakti? Perasaannya gimana nih? Biasanya sih diem aja doang kalau misalnya di jadi nggak baru juga. Asik. Nggak pernah di depan orang-orang yang lebih dewasa itu. Wah. Tapi siap ya? Oke siap. Nah sebagai tugas pertama boleh Sakti buka dalam doa dulu dong kita. Hampir mau bilang teman-teman. Sudah pasti apa namanya? Mungkin kalau saya lihat-lihat di sini yang paling baru saya kali ya. Ada lagi selain saya? Mas Rian. Cuma saya kayaknya Pak ya. Iya, dia cuma saya ya. Oke baik Bapak Ibu, pengalaman kami jadi semacam POV kali ya. Kita join begini itu seperti apa ya? Nanti kan saya coba memberikan apa namanya pengalaman kita tuh waktu di Priok seperti apa di GKJ dan di GKJ Bandung Kuning itu seperti apa. Jadi kalau dulu di Tanjung Priok itu mungkin 80% adiusu ya. Jadi generasi pertamanya mungkin itu udah generasi kedua tuh udah adiusu gitu loh. Jadi setelah pulang gereja paling di sana pawon ya, acara beli sarapan gitu dan uangnya ke kas gereja. Setelah itu udah selesai kelompok penting dan kebetulan bergabung di kelompok impian yang paling saya rasa tuh apa namanya mungkin masuk keluarga kita semua kali ya, itu kehangatannya luar biasa ya menurut saya ya. Setiap pulang ibadah tuh kita pertama-tama kaget itu Ruby jadi mau lain ya. Saya kan sering juga dulu sebelum parkir di GKJ kita sering kemana itu kan nggak pernah ada tuh jemaat yang saya heboh itu gitu loh. Tapi menurut saya itu unik dan apa ya bondingnya luar biasa loh menurut saya loh. Ya tepuk tangan lah, saya hal-hal seperti ini nggak boleh luntur menurut saya. Meskipun ada yang udah Banget ya. Kok dia mau gabung ke GKJ? Pikir HKBP. Terus diajaklah ke GKJ. Oh ternyata. Memang HKBP itu jangan jadi. Jangan sebut merek ya. Sempat ikut beberapa gereja sama Tante sama Uda. Memang karakteristik gereja yang dipilih adalah gereja yang kekeluargaan. Udah sama Tante juga kalau gereja di luar negeri pun pas aku ikut, ini satu keluarga atau gimana? Karena mereka kekeluargaan banget. Dan ternyata sama di GKJ, mereka sama kekeluargaan. Terus kesan pertama. Makasih loh Bu. Ini koordinator penonton bayaran. Terus kalau tiap minggunya itu kalau nggak foto tuh seperti kayak musim gitu. Ada yang kurang gitu loh. Ada duduk ini. Oh iya belum foto ya. Kayak itu yang suka nangis itu dari ujung sampai. Wah memang beneran operasi ini ya. Apa sih? Razia ini. Kalau nggak saya gitu, ada yang lewat. Kok aku nggak diajak foto, aku tuh nggak disamperin gitu-gitu. Ya udah, tapi ternyata ada yang keberatan juga, ternyata ada yang keberatan juga saya gituin ya. Enggak ya, ada yang keberatan nggak Bapak Ibu? Enggak, ya kan? Siap ya di jaring. Waktu saya baru saja mulai mau jadi calon pendeta di GKJ Bambu Kuning, belum vikaris ya. Jadi masih kunjungan ke 7 kelompok itu. Titian salah satu kelompok yang tidak saya sukai. Maksudnya tidak nyaman gitu ya. Tidak terlalu nyaman. kamu bully ya? Oh, bukan. Kayak garing. Iya, adem gitu ya.
daring gitu ya. Karena jumlahnya sedikit waktu itu, cukup sedikit. Belum ada GKJ Bambu Kuning, adanya RTK. Bahkan masih di RPH juga, RPH RTK gitu awal-awal. Oke, dan cuma sedikit, persekutuannya belum buyut gitu ya, belum marak. Nah itu mungkin bisa ditemukan, kenapa kok titian jadi berubah? Karena banyak keluarga muda masuk. Salah satunya itu, tadi saya sedikit gitu ngobrol. Jangan-jangan karena banyak mulai yang baru-baru ya, keluarga-keluarga muda gitu nih. Saya ingat waktu itu saya di tempat Pak Taufik nginepnya, Sakti masih kecil gitu, masih gendong Sakti gitu ya Bu Taufik. Sakti masih kecil gitu. Tapi ada perubahan kan berarti deh ya. Nah itu yang perlu untuk Dari aku sendiri ya, yang bikin aku aduh yang bikin aku semangat ya, kalau untuk misalnya kayak pelayanan di Titian itu karena bukan karena aku yang pelayanan doang, cuman hasil dari pelayanan itu akan kembali ke aku juga. Jadi dari pengalaman belajar saat pelayanan, terus untuk menjadi ilmu lah istilahnya, agar aku tuh makin berskill. Pada umum pas turun ke bawah antara papa bilang, oh ya Miki jangan keluar dulu mau foto. Karena aku tahu kalau misalnya aku melakukan pelayanan ini itu aku tidak sendirian gitu, dimana aku bakal dituntun juga, bakal dikasih tahu apa harus bagaimana, dan kalau misalnya melakukan kesalahan atau gimana ya nanti bakal juga dapat feedbacknya juga. Tapi kalau misalnya kadang yang aku harus jujur, kalau misalnya aku ngeliat mau ngumpul foto aku malah menjauh gitu kan. Kadang justru juga ada Jericho misalnya, aku tanya Jer ikut foto, kadang Jericho malah kayak gitu. Menurut aku alasan aku ceria dalam pelayanan di khususnya di kelompok Titian, bondingnya bagus banget antara antar keluarga maupun antar teman, terus bikin ceria juga, teman-teman juga mau melayani untuk Tuhan dan kebersamaannya ada banget. Jadi sebenarnya sih mirip sama kita ya. Ya kalau misalnya disuruh pelayanan, kayak disuruh nyanyi atau apa gitu, ya kerasa banget gitu loh kekeluargaannya, kayak lagi istirahat bentar nih, lagi makan donat, tiba-tiba ada yang ketawa berisik banget gitu. Apa lagi ya? Sebenarnya udah diambil semua, jadi kayak apa ya gitu. Paling yang bikin semangat pelayanan karena udah nyaman aja sih, udah sering ketemu juga kan, jadi kayak Jess ini ada PD ada PA, ya udah ayo aja, karena setiap PD PA pun maksudku nggak terlalu yang serius banget gitu loh, jadi kayak masih ada bercanda-bercandanya gitu, jadi kayak masih tapi tetap serius ya. Saya termasuk kelompok Titian yang cukup lama ya sebelum masuk pindah ke sini. Saya juga merasakan sebenarnya dulu kan saya orangnya emang agak pemalu terus penakut, jadi saya kadang-kadang suka takut salah gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, Titian selama lomba-lomba, selama acara-acara tuh kalah pun tetap gembira begitu. Kalaupun heboh, menang pun hebohnya sampai 1 tahun begitu, tetap dibawa-bawa. Jadi menurut saya Titian tuh walaupun kita ada salah maupun kita ada misalkan kita masih malu gitu, Titian pasti merangkul begitu. Jadi tetap membawa kita dalam pelayanan, dalam berbagai hal begitu. Iya kami gitu. Itu hafalannya enggak deh. Jadi begitu, jadi benar kata Mas Kuku juga, saya merasakan seiring banyaknya bertambahnya Titian, semoga tetap bertambah sampai 1 gereja, mungkin setengahnya enggak deh. Amin. Masih banyak yang dijual gitu kan. Jadi menurut saya
senang berpelayanan di GKJ karena kelompok titian ini sangat hangat sekali ya sebenarnya. Cuma sangat hangat orang-orangnya, terus ceria. Cuma ada cuma saya ada kendala. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang apa? Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, yang Tuhan dimuliakan melalui kita. Kita bertumbuh, kita bertumbuh di dalam. Ayah tunggu dulu. Yuk baris dulu, nanti anak-anak bisa berfoto bersama ya. Merapat. Geser ya. Isi. Apalagi ya, Mas Niko ya. Siapa lagi satu? 9. Daniel, ada Daniel juga. Daniel. Tuhan Yesus memberkati kan? Kita Tuhan Yesus memberkati. Kode. Oke. Bentar mbaknya dong. Oke, 1, 2, 3. Kelompok titian bertumbuh dalam iman, berdampak bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Maju dong mbak. Sekali lagi ya. Mau video atau foto? Foto dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Video ya. Oke, 1, 2, 3. Kelompok titian mengucapkan sampai Sampai jumpa.